wal yahsil rahimah, dan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Mengapa Nabi mengatakan falyattaqillah, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa? Apakah yang hadir pada Jumat siang hari ini sudah bertakwa? Kita sudah bertakwa semua jamaah sekalian. Tapi banyak yang tidak bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ada yang rajin sholat tapi rajin juga maksiat. Sholat dia bilang dirinya tapi korupsi tetap jalan. Sholat dia bilang dirinya tapi berzina tetap jalan. Apakah ini yang dikatakan takwa di hadapan Allah? Tidak, kata Nabi. Makanya Nabi sebelum dia meninggal, apa yang dia katakan? Cuma dua yang aku wariskan kepada umatku. Yang pertama adalah sunnahku, yang kedua Al-Quranul Karim. Pedoman hidup manusia adalah Al-Quranul Karim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, kata Allah, yang beriman kepadaku, mereka yang melaksanakan sholat, dan mereka yang menginfakkan sedekah hartanya, sebagian hartanya bagi orang-orang yang bertakwa di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, sunnati ala amal yudkhilul jannah ya Rasul. Kalau begitu ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ya Rasul, amal apa yang kami lakukan ya Rasulullah agar kami betul-betul mendapatkan takwa itu dengan sebenar-benarnya takwa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? A'inna binafsika bikasmati sujud. Pakasi dulu sempajammu, perbaiki dulu salatmu, jika kalian mau mendapatkan yang sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi mengatakan perbaiki dulu salatmu? Karena banyak orang yang menyepelekan yang namanya salat jamaah sekalian. Ada yang melaksanakan salat, tiba salat zuhurnya dikerjakan hampir salat asar, tiba salat asarnya dikerjakan hampir salat maghrib, tiba salat isya dikerjakan hampir tidur malam selesai nonton sepak bola. Apakah ini yang dikatakan kita bertakwa di hadapan Allah? Banyak saudara-saudara kita yang keliru dengan kewajiban sholat. Selesai sholat, selesai urusan dengan Allah, yang menganggap sholatnya adalah satu kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal lazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya golongan-golongan orang kafir itu aku beri dia peringatan atau tidak saya beri peringatan, mereka tetap tidak beriman di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa, kata Nabi, sholatmu dulu yang engkau perhatikan jamaah sekalian? Karena ini janji ikrar kita pertama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah di hadapanku, kata Allah. Apakah banyak ibadah yang ditetapkan oleh Allah? Tidak, jamaah sekalian. Yang pertama kata Allah, wa aqimi sholata, sembahyang salat makhluk, dirikan salat, perbaiki salat. Yang kedua, wa atuz zakat, jika nanti kutitipkan kau harta, jika nanti kutitipkan kau jabatan, jika nanti kutitipkan kau materi dan lalu kau sombong, sedekah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, muliakan orang tua kalian, muliakan ulama-ulama kalian, muliakan guru-guru kalian, muliakan mubalik-mubalik kalian. Jika ini kalian tiga yang kau langgar, kata Allah, tunggu musibah aku datangkan di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji kita di hadapan Allah. Setelah kita diciptakan oleh Allah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Dari lahir sampai kita tumbuh dewasa, Allah menitipkan kita kesempurnaan hidup.
Setelah kita tumbuh dewasa, Allah menitipkan kita harta, Allah menitipkan kita jabatan, Allah menitipkan kita materi, Allah menitipkan kita segala-galanya. Hasilnya apa yang terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah memanggil dengan ucapan hayya 'alas shalah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bergeming dari tempat duduk rapatnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bergeming dari tempat duduk hura-huranya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bergeming dari tempat duduk dagangannya. Dikarenakan apa? Terlalu mencintai dunia. Hubbud dunia, terlalu mencintai dunianya. Wa qarihul akhirah, melupakan janji akhiratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak henti-hentinya mencintai umatnya sampai detik ini, tak henti-hentinya mencintai, mendoakan umatnya sampai detik ini. Mana tanda cinta kasih kita kepada Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, siapa yang memberikan ganti kita syafaat jika kita meninggal menghadap kepada Allah kalau bukan Sayyidina Muhammad? Mau itu kau rajin sholat, mau itu tidak rajin kau sholat, mau itu taat kau ibadah, ya jelas kau golongan dari umat Nabi Allah. Jika kalian meninggal, yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah Sayyidina Muhammad. Beliau nanti yang memberikan kita syafaat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jika kita mau terhindar dari segala bentuk musibah, jika kita mau terhindar dari segala bentuk penyakit-penyakit di akhir zaman ini atau fitnah-fitnah di akhir zaman ini, maka sini bawa sempajan jamaah sekalian, perbaiki saja sholat jamaah sekalian. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, karena ini janji Allah jamaah sekalian, bukan janji manusia. Yang kedua, wa'atu zakat. Jika nanti kau titipkan kau harta, jika nanti kau titipkan kau jabatan, maka jangan lalu kau sombong. Jangan lagi sombong masalah harta jamaah sekalian, karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya itu jamaah sekalian, semakin tinggi Allah menitipkan kita harta, semakin tinggi Allah menitipkan kita gelar, semakin tinggi Allah menitipkan kita jabatan, semakin tinggi pandang enteng tak dengan sesama manusia jamaah sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Duribat alaihimus sillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Manusia akan kutimpakan kehinaan kecuali dua, manusia yang menjaga hubungan denganku, kata Allah, dengan sebaik-baiknya, dan manusia yang menjaga hubungan dengan manusia dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian. Tengoklah saudara-saudara kita yang berada di rumah tahanan KPK. Apakah di sana ada orang tamatan SD? Apakah di sana ada orang tidak ada sekolahnya? Tidak ada jamaah sekalian. Rata-rata yang di sana orang-orang yang berpendidikan. Mengapa bisa demikian jamaah sekalian? Tak lupa ya. Masalah yang sempajanna, masalah hubungan dengan sesama manusia. Itu tadi kata Nabi yang pertama, perbaikilah sempajatta, karena sholatmu itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar jamaah sekalian. Yang terakhir jamaah sekalian, karena waktu yang sangat terbatas di hari Jumat, warka'u ma'arraki'in, muliakan kedua orang tua kita, muliakan guru-guru kita, muliakan ulama-ulama kita. Coba kita dilihat di akhir zaman ini jamaah sekalian, sudah berapa banyak ulama-ulama kita yang dizolimi, sudah berapa banyak doa-doa kedua orang tua kita yang minta doa kepada Allah, sudah berapa banyak anak yang melaporkan kedua orang tuanya, memenjarakan kedua orang tuanya gara-gara harta. Berapa banyak anak yang membunuh kedua orang tuanya. Apakah ini salah satu tanda musibah yang Allah turunkan di hadapan kita? Salah satu tanda musibah yang paling besar Allah turunkan kepada kita, karena sudah kita terlalu banyak berdosa kepada kedua orang tua kita, sudah terlalu banyak berdosa kepada ulama-ulama kita, sudah terlalu banyak dosa kita kepada para mubalik-mubalik kita. Jamaah sekalian, oleh karena itu jamaah sekalian, saya mengajak kepada pribadi saya sendiri,
kepada para jamaah agar senantiasa mengintrospeksi diri kita di akhir-akhir zaman ini jamaah sekalian. Jika kita menghadap kepada Allah, bukan harta yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, bukan jabatan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah, bukan gelarmu yang banyak yang dipertanyakan oleh Allah, tetapi yang dipertanyakan yang pertama kali di hadapan Allah, bagaimana bentuk ketakwaanmu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjauhi segala larangan-larangan dari Allah dan menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hiduplah kita di dunia ini di akhir zaman ini dengan pedoman Al-Qur'anul Karim. Karena petunjuk manusia adalah Al-Qur'anul Karim. Senantiasa jangan melupakan mengaji dalam satu hari satu malam jamaah sekalian. Karena ini juga yang menyelamatkan nanti kita di akhir zaman nanti sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan menganggap salatmu itu kewajiban. Banyak yang keliru dengan kewajiban salat, tapi anggaplah salat itu adalah satu kebutuhan bagi diri kita jamaah sekalian. Jika kita sudah menganggap sholat itu satu kebutuhan bagi diri kita, insya Allah segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemungkaran itu akan dijauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Saya bukan seorang guru besar, saya bukan seorang ulama besar, melainkan saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilapan di hadapan Allah. Tapi kalau ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau ada masuk di dalam hatinya itu murni dari datangnya hidayah dari Allah kepada para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin waliyus sholihin, wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun ujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fuqar, a'udzubika min azabil kubur, a'udzubika min azabil kubur, a'udzubika min azabil kubur, la ilaha illa anta. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi zakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal